Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nanda Maulana dengan NIM 2301020088. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang pertama, di mana studi kasusnya adalah perusahaan ABC ingin menghitung gaji akhir seorang karyawan. Gaji akhir ini dihitung berdasarkan gaji pokok dan jumlah jam lembur. Jika seorang karyawan bekerja lebih dari 45 jam, ia akan mendapatkan tambahan bonus per jam lembur. Di sini pertama kali kami mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Untuk integernya ada jumlah karyawan dan I. Dan untuk floatnya itu ada jam kerja, jam lembur, gaji pokok, tarif lembur per jam, dan gaji akhir. Lalu selanjutnya ada printf masukkan jumlah karyawan, di mana fungsi printf ini termasuk ke dalam pernyataan output untuk menampilkannya ke layar pengguna. Dan ada juga scanf jumlah karyawan. Fungsi ini termasuk ke dalam pernyataan input, di mana program akan meminta inputan jumlah karyawan kepada pengguna. Lalu selanjutnya itu ada perulangan for untuk menghitung gaji karyawan. Looping berjalan sebanyak jumlah karyawan yang dimasukkan oleh pengguna. Dimulai dari I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan jumlah karyawan yang diinput. Lalu ada printf, masukkan gaji pokok. Printf masukkan jumlah jam kerja, dan printf masukkan tarif lembur per jam. Nah, fungsi-fungsi printf ini termasuk ke dalam pernyataan output yang menampilkan gaji, jumlah jam kerja, dan tarif lembur per jam ke layar pengguna. Lalu ada scanf gaji pokok, scanf jam kerja, dan scanf tarif lembur per jam, di mana fungsi-fungsi scanf ini termasuk ke dalam pernyataan input yang meminta inputan dari pengguna. Selanjutnya itu ada ekspresi untuk mengecek dan menghitung jam lembur. Jika jam kerja lebih besar dari 45, maka jam lembur akan dihitung dengan cara mengurangi jam kerja atau jumlah jam kerja yang dimasukkan dengan 45 jam. Lalu program akan menghitung jumlah uang yang akan diterima karyawan untuk lembur berdasarkan jam lembur dan tarif lembur per jam yang telah diinput pengguna. Tapi jika jam kerja tidak lebih dari 45, maka program akan mengeksekusi bagian dalam blok else. Maka jam lembur diset menjadi 0 karena tidak ada jam lembur. Oke, selanjutnya itu ada fungsi pernyataan output yaitu printf yang berguna untuk menampilkan hasil perhitungan gaji karyawan ke layar pengguna, mulai dari gaji pokok, total jam kerja, jam lembur, tarif lembur per jam, dan gaji akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zani Uzairi Hendriudi dengan NIM 23010202121. Kali ini saya akan menjelaskan output dari eh, studi kasus yang pertama, yaitu yang ini. Oke, baik, langsung kita run saja programnya. Masukkan jumlah karyawan. Kita bikin di sini dua karyawan, satu yang lembur dan satu yang tidak lembur. Oke, kita masukkan gaji pokok. Gaji pokoknya yaitu 4 juta tuh. Masukkan jumlah jam kerja, karena dia tidak lembur kita taruh saja 40 jam. Masukkan tarif per jamnya kita taruh 200.000. Oke. Oke, ini yang tidak lembur, kita masukkan yang lembur. Gaji pokoknya sama. Jumlah jam kerjanya misalnya kita bikin dia lemburnya 5 jam, jadi 50 jam. Tarifnya juga sama 200.000. Oke, jadi outputnya sudah keluar ya di sini. Yang karyawan pertama ini dia tidak lembur, jadi gaji akhirnya tetap 4 juta. Yang karyawan 2 dia lembur 5 jam, jadi dapatnya 1 juta. Jadi gaji akhirnya itu 5 juta. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari program studi kasus 1. Baik, kita masuk ke dalam studi kasus selanjutnya, yaitu universitas memiliki kriteria kelulusan skripsi sebagai berikut. Nilai skripsi harus lebih besar atau sama. Mahasiswa harus memiliki nilai minimal di dua mata kuliah lainnya, yaitu nilai mata kuliah pertama harus lebih besar atau sama dengan 70. Nilai mata kuliah kedua harus lebih besar atau sama dengan 70. Memenuhi syarat kehadiran minimal 75% dari total pertemuan. Jika semua kriteria ini terpenuhi, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya masuk ke dalam programnya, yaitu ada deklarasi variabel. Deklarasi variabel itu terdiri dari char nama, char name,
integer tesis score, float, syarat kehadiran. Setelah itu masuk ke dalam input data mahasiswa, kita memasukkan nama dan NIM mahasiswa. Jadi program akan meminta pengguna untuk memasukkan nama dan NIM mahasiswa. Setelah itu, kita akan input nilai dan kehadiran. Ya, kita masukkan nilai skripsi, contohnya nilai mata kuliah satu, nilai mata kuliah kedua, atau masukkan persentase kehadiran. Jadi program meminta pengguna untuk memasukkan nilai dan kehadiran mahasiswa. Menampilkan data mahasiswa. Jadi program akan menampilkan kembali data mahasiswa yang telah kita input atau telah dimasukkan tadi. Setelah itu mengecek kriteria kelulusan. Jika mahasiswa tersebut dinyatakan lulus, dia lulus. Jika mahasiswa tadi mendapat skor eh, di atas 70 atau sama dengan 70, maka dia dinyatakan lulus dan kehadirannya 75%. Jika kehadirannya kurang dari 75% dan nilainya di bawah 70, maka dia dinyatakan tidak lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Firman Wahyu Ramadan dengan NIM 2201102025. Nah, di sini saya akan menjelaskan output studi kasus yang kedua. Ini langsung saja kita ke output ini. Ini saya sederhanakan ya. Nah, jadi ini kita memasukkan nama mahasiswa dimintanya. Masukkan nama saya sendiri saja. Terus ini ada NIM saya. Nah, jadi kita ini mencoba untuk status lulus ya. Jadi kita membuat nilainya lebih tinggi. Kita buat 60. Kita buat 88. Ini kita disuruh masukkan nilai mata kuliah 1. Terus kita buat 87 jadi mata kuliah yang kedua. Terus ini ada disuruh untuk masukkan kehadiran, kita buat tinggi juga. Jadi kita buat 90%. Nah, jadi ini udah ada outputnya dengan status lulus. Sekarang kita mencoba untuk nilai rendah atau status tidak lulus. Cara buatnya ini udah disuruh masukin nama saya lagi, dan SIM saya. Nilai skripsinya kita buat 65 biar kita lihat lulus apa tidak lulus ya. Terus kita ini suruh buat nilai mata kuliah 1, kita buat 66. Ini kita buat 67 juga. Terus ini suruh masukin persentase kehadiran, kita buat rendah. Ini kita buat 65 juga. Nah, ini sudah ada aktuar dengan status tidak lulus atau nilai yang diminta untuk lulus. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kekurangan atau lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.